Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Al-Islami. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan berbagi kisah dan cerita Islami. Pada kali yang berbahagia ini, kisahnya adalah berkenaan dengan kasih sayang ataupun kecintaan. Ini menyangkut dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi." Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah beriman seseorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang yang beriman ataupun seorang muslim tidak akan dikatakan orang beriman dalam arti kata ia tidak dianggap sebagai orang yang sempurna imannya, sehingga baru sempurna imannya ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Mencintai saudaranya ini adalah akhul muslim ataupun akhuhu fil iman, saudaranya yang sama-sama beriman dengan dia, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita tidak bisa membeda-bedakan antara satu saudara, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya dalam hal menyayangi mereka. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa makna akhuhu, saudara di situ adalah lebih umum. Makna saudara di situ lebih umum artinya. Jadi artinya itu termasuk kepada orang-orang kafir ataupun non-muslim. Kita mesti menyayangi orang-orang non-muslim juga, bukan hanya menyayangi orang Islam. Makna menyayangi orang-orang non-muslim ataupun orang kafir itu adalah kita menyayangi ataupun kita menyukai mereka untuk masuk dalam Islam ataupun untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama sebagaimana kita menyayangi saudara kita, sebagaimana kita mencintai saudara kita yang muslim agar mereka selalu istiqamah ataupun senantiasa dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam. Makanya disunatkan bagi kita untuk berdoa dengan hidayah. Kita disunatkan bagi kita mendoakan saudara kita yang non-muslim itu agar mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dari sini saja kita melihat bahwa ajaran Islam itu sangat lembut. Ajaran Islam itu luar biasa. Sangat mengutamakan kasih sayang, kecintaan di antara orang-orang beriman ataupun di antara saudara-saudara kita secara lebih umum, baik itu muslim ataupun non-muslim. Sehingga nanti dalam kehidupan kita akan terbina kerukunan yang baik, akan terbina kasih sayang, yang pada gilirannya nanti akan tercipta kehidupan yang harmonis, penuh dengan kedamaian. Jadi dalam hal ini, dalam menjelaskan tentang kasih sayang, ada banyak kisah-kisah Islami yang bisa menjadi teladan ataupun renungan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu pembahasan yang akan kita ulas adalah isar. Isar itu adalah mengutamakan kepentingan saudara kita dibandingkan kepentingan kita sendiri. Walaupun kita sedang membutuhkan, tetapi kita tetap mengutamakan saudara kita. Itu namanya isar. Isar itu ada dalam banyak hal. Bisa isar itu dalam makanan. Misalnya kita mengutamakan makanan untuk saudara kita. Walaupun pada saat yang sama kita juga membutuhkan. Tapi kita mendahulukan orang lain daripada kita sendiri. Ada juga isar pada minuman. Ada juga isar pada kehidupan, pada ruh. Artinya kita mendahulukan kehidupan untuk orang lain daripada kehidupan untuk kita sendiri. Ya, ini luar biasa sekali dan ini tidak bisa dipraktek ataupun tidak akan mampu dipraktek oleh sembarangan orang. Justru, tetapi ini
hanya mampu dipraktek oleh orang-orang yang dalam hatinya memang sudah memiliki iman yang luar biasa. Ada sebuah cerita tentang isar pada makanan, ya, sebagaimana yang termaktub atau yang disebutkan dalam kitab Majalisus Saniyah. Ruwiya anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhdiya ilaihi ra'sun mashwi. Ada seorang laki-laki yang dia termasuk sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada orang yang memberikan kepadanya daging kambing panggang. Kemudian ketika orang itu memberikan daging kambing panggang kepadanya, ia mengatakan, "Akhi fulan wa iyaluhu ahwaju ila hadha minna." Ia mengatakan bahwa saudara fulan dan keluarganya lebih membutuhkan kepada makanan ini daripada kami. Maka kemudian dia mengantarkan makanan tersebut kepada orang yang dianggap lebih membutuhkan tersebut. Dan ternyata orang yang dianggap lebih membutuhkan itu, ia juga mengisar kepada orang lain. Ia juga tidak makan untuk dirinya sendiri, tapi dia mengatakan bahwa si fulan yang itu, saudaraku yang itu, dia lebih membutuhkan daripadaku, sehingga dia mengirim kembali makanan tersebut kepada orang lain. Dan orang lain itu pun juga bersikap yang sama. Ia mengatakan bahwa aku tidak lebih berhak daripada saudaraku atas makanan ini. Artinya saudaraku lebih berhak untuk mendapatkannya daripada aku. Akhirnya seperti itu terus kejadiannya, sampai kemudian makanan daging panggang ini sampai lagi kepada orang yang pertama menerimanya. Inilah luar biasa sekali keimanan orang yang mampu mengisar bagi saudaranya. Dia tidak melihat bahwa baginya ada kepentingan, tapi ia justru melihat orang lain lebih penting untuk dihargai daripada dirinya sendiri. Ini adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa. Dan karena kejadian ini disebutkan, maka turunlah ayat Al-Quranul Karim yang berbunyi, وَيُؤَثِّرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka itu mengutamakan orang lain atas diri mereka itu, sekalipun mereka itu juga membutuhkan. Mereka tahu mereka butuh kepada makanan itu, tapi mereka mendahulukan orang lain untuk mendapatkan makanan itu dibandingkan dengan dirinya. Ini adalah sebuah akhlak yang sangat luar biasa, sebuah sikap yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat tersebut itu diturunkan pada kejadian seseorang yang bertamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada suatu waktu ada seorang, ia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut dibawa oleh Rasulullah kepada istri beliau. Kemudian istri-istri Rasulullah mengatakan, "Ma indana illal ma." Wahai Rasulullah, kita tidak punya apa-apa kecuali air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Man akrama dhaifi hadhihi lailah falahul jannah." Siapa yang mau memuliakan tamuku pada malam ini, maka dia berhak mendapatkan surga. Maka langsung saja ada orang di samping Rasulullah mengatakan, "Ana," fantalaqa bihi ila imraatih. Maka kemudian tamu tersebut berangkat bersama orang tersebut ke rumahnya. Maka langsung saja orang tersebut berangkat bersama tamu Rasulullah tadi untuk pulang ke rumahnya. Faqala laha akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si rajul ini ataupun orang yang membawa tamu Rasulullah ini, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah ini." Faqalat ma indana illa qutas sabi. Istrinya berkata, "Kita tidak punya apa-apa kecuali hanya makanan anak-anak saja yang ada." Faqala laha hayyi'i ta'amaki wa aslihi sirajaki. Dia berkata kepada istrinya lagi, "Siapkan makananmu dan perbaikilah lampumu." Artinya dia menyuruh untuk menyiapkan makanan dia, yaitu istrinya, dan menyuruh istrinya untuk memperbaiki lampu. Wa nawwami sibyanaki, dan tidurkanlah anak-anak. Ambil anak-anak, tidurkan mereka.
Kemudian ambil makanan dan perbaiki lampu. Izan aradu asya. Kemudian pada ketika itu mereka merencana makan malam. Fafa'alat thumma qamat. Maka istrinya melakukan apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia berdiri ka'annaha tuslihu sirajaha. Seolah-olah istrinya itu berdiri memperbaiki lampu. Fa'atfa'athu. Maka kemudian istrinya ternyata punya rencana dan dia mematikan lampu yang tadi. Karena lampu sudah padam dan keadaan sudah gelap, maka si suami dan si istri bersandiwara. Dia bertingkah seakan-akan mereka sedang makan. Seakan-akan mereka sedang makan, sedang minum di sana bersama tamunya. Dan makanan yang ada di situ langsung disiapkan di depan tamu. Dan makanan yang hanya ada sedikit itu disiapkan khusus untuk tamunya itu. Artinya tamunya makan beneran, dia bersama istrinya pura-pura makan. Dan kemudian sudah makan, lampu juga tidak dihidupkan lagi, sudah padam, sudah gelap. Mereka pun kemudian tidur, semuanya tertidur. Falamma asbaha ghadan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala keesokan harinya di pagi hari mereka bicarakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap tamunya? Apa yang sudah mereka kerjakan? Faqala, maka Rasulullah bersabda. Maka Rasulullah bersabda, "Dhahaqallahu min sani'ikuma." Allah tertawa terhadap apa yang sudah kalian lakukan ataupun kalian perbuat tadi malam. Fa anzalallahu ta'ala al-ayat. Maka kemudian Allah turunkan ayat yang kita bacakan tadi. Wa yu'athiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan tamunya, mendahulukan orang lain di atas diri mereka sekalipun mereka membutuhkan. Ini sungguh luar biasa sekali. Subhanallah, demi memuliakan tamu, mereka rela untuk tidak makan, yang penting tamunya makan. Bahkan agar tidak terjadi perasaan yang tidak enak, mereka buat sandiwara. Mereka matikan lampu sehingga gelap, kemudian mereka bersandiwara seolah-olah mereka makan nasi juga seperti yang dimakan tamunya. Padahal mereka hanya berpura-pura. Karena makanan yang dimiliki oleh mereka hanya sedikit saja. Hanya cukup untuk tamunya seorang diri. Inilah kisah yang sangat luar biasa sekali. Seorang yang punya iman dalam dadanya yang sempurna. Ia akan mengutamakan kepentingan orang lain atas kepentingan dirinya sendiri. Ia akan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Semoga kisah yang luar biasa ini bisa menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pentingnya kita menumbuhkan sikap kasih sayang, sikap mencintai sesama saudara kita, baik saudara seiman ataupun saudara kita dalam lintas-lintas yang lebih luas lagi. Sehingga jelas bahwa Islam adalah agama yang indah, agama yang mencintai kasih sayang, agama yang mencintai orang yang berakhlak mulia, bukan agama yang keras. Semoga bisa menginspirasikan kita untuk berbuat taat kepada Allah, menginspirasikan kita untuk lebih mengutamakan sikap kasih sayang dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti bisa terbina dan terwujud kehidupan yang damai dan kehidupan yang indah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.